Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan perenungan bersama dalam program Sirih Wekdal Enjing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Engkau pada saat ini memberikan kami hari baru yang begitu indah. Maka kami sungguh merindukan penyertaan dan pertolongan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Bapa, di hadapan-Mu, kami juga hendak menyerahkan hidup kami yang jauh dari sempurna. Ampunilah kami Tuhan atas kesalahan dan dosa kami menurut kasih setia-Mu yang begitu indah. Saat ini, kami juga rindu untuk merenungkan bagian dari sabda-Mu ya Bapa. Maka urapilah kami dengan roh hikmat kebijaksanaan dan mampukanlah kami untuk selalu hidup di dalam terang kasih-Mu. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Perenungan kita pada saat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai 23, di mana nats yang kita renungkan pada ayat 22 sampai 23 yang demikian. Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, "Setibanya kepala batalion Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah seorang pun dari sahabat-sahabatnya melayani dia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, judul perenungan kita pada hari ini membudayakan hati nurani yang berintegritas pada kebenaran. Umat Tuhan yang terkasih, Paulus ditangkap di Yerusalem karena dituduh telah menimbulkan kekacauan dan melanggar kekudusan Bait Allah. Ketika diadili di Kaisarea, ia dihadapkan kepada Gubernur Felix bersama dengan penuduhnya, yaitu Imam Besar Ananias dan pengacara bernama Tertulus. Dalam pembelaannya, Paulus tidak menyerang balik, melainkan dengan tenang menyatakan kebenaran imannya. Paulus tidak panik ketika dituduh, melainkan menjelaskan dengan tenang bahwa ia datang ke Yerusalem bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk beribadah. Faktanya, memang Paulus datang ke Yerusalem untuk beribadah, tetapi dia mendapatkan fitnah dari beberapa orang Yahudi termasuk para pemuka agama. Sesungguhnya Felix, gubernur saat itu, tahu apa yang benar, namun dia tidak berani mengambil keputusan. Ia memilih menunda bukan karena tidak mengerti, tetapi karena tidak mau kehilangan kedudukan dan keuntungan. Sebab, jika dia membebaskan Paulus, bisa saja akan terjadi keributan di antara orang Yahudi, sehingga atas keributan tersebut, Felix akan mendapatkan kesulitan, bahkan juga terdapat resiko dia akan kehilangan kedudukannya. Oleh karena itu, Felix memerintahkan untuk tetap menahan Paulus dan menjanjikan akan menyelesaikan di lain waktu. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali dalam menjalani pekerjaan atau relasi kita dengan sesama, kita juga menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya saja seperti Paulus yang menerima fitnah atau tuduhan yang tidak benar. Walaupun demikian, Paulus dapat menguasai dirinya, sehingga tidak melakukan argumentasi yang justru menyulut konflik semakin keruh. Dengan tenang dan sabar, dia menyampaikan kebenaran sembari percaya akan pertolongan dari Tuhan. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita mengalami seperti posisi Paulus yang mendapat tuduhan yang tidak benar, maka penting bagi kita untuk tidak tergesa-gesa untuk melawan. Sebaliknya, kita tetap tenang dengan pikiran yang jernih menyampaikan kebenaran. Tetapi, jika kita adalah orang yang memiliki kuasa atau kewenangan seperti halnya Felix,
maka penting bagi kita untuk dapat memutuskan suatu hal dengan imbang dan adil. Felix tahu apa yang benar, tapi tidak mau menyatakannya, sebab dia takut kehilangan posisi, kedudukan, kenyamanan, atau penerimaan keuntungan lainnya. Maka bagi kita yang tahu fakta dan kebenaran atas suatu permasalahan, sebaiknya kita menyuarakan kebenaran demi keadilan. Oleh karena itu, pada renungan kita pada saat ini, kita dipanggil untuk membudayakan hidup dengan hati nurani yang jernih, berintegritas akan suara kebenaran, dan tetap setia kepada Tuhan. Dengan budaya baik ini, Tuhan akan senantiasa menjaga dan menolong kita. Amin. Bu Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita merespon renungan ini dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 436 dengan judul Lawanlah Godaan. Dan selanjutnya dipersilahkan mengambil saat hening untuk menaikkan doa secara pribadi. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.